Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anandaku semua? Alhamdulillah, semoga selalu baik dan sehat. Tentunya tetap semangat untuk belajar juga. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, karena kemarin kita sudah belajar bab 1, pembelajaran 1, sekarang kita akan belajar tentang pembelajaran 2, yaitu apa? Ada yang sudah tahu? Kita hari ini akan belajar tentang apa? Ya, tentang mematuhi aturan. Yang pertama yaitu aturan di lingkungan rumah. Nah, sekarang kita masuk pada materi kali ini, yaitu tentang aturan di lingkungan rumah. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan aturan? Ya, betul sekali. Aturan itu adalah ketentuan yang mengikat. Lalu, untuk apa ketentuan atau aturan itu ada? Iya, aturan itu ada untuk apa? Untuk menciptakan suasana yang nyaman, yang damai, yang aman. Nah, berikut adalah contoh dari aturan yang ada di rumah. Yang pertama, dimulai dari pagi hari ya. Ini ada bangun pagi tepat waktu. Lalu, setelah bangun tidur, sebelum beranjak dari kamar, dirapikan dulu tempat tidurnya. Lalu, setelah itu mandi, gosok gigi, lalu beribadah. Nah, selanjutnya seperti makan tepat waktu. Terus setelah makan, cuci piring secara mandiri. Terus diletakkan di rak piring. Setelah itu, bila ingin pergi harus berpamitan kemanapun mau perginya. Berpamitan kepada siapa? Kepada orang tua. Lalu, ketika pulang sekolah, sepatu itu dilepas lalu diletakkan di mana? Di rak sepatu. Setelah itu, tas juga diletakkan di tempatnya. Terus, setelah itu mengganti baju seragam dengan baju yang dipakai di rumah. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan bisa dilanjutkan kegiatan yang lain seperti makan atau tidur siang kalau memang pulang sekolahnya masih siang hari. Nah, selain itu pastinya masih banyak contoh yang lain terkait dengan aturan yang ada di rumah. Nah, selanjutnya di sini ada hal-hal yang boleh dilakukan di rumah. Di antaranya, kamu boleh bermain, terus belajar, dan membantu orang tua. Yang pertama, bermain. Kamu boleh bermain di rumah, cuma harus tetap memperhatikan peraturan. Apa aturan yang ada di rumah? Aturan ketika bermain di rumah apa? Yang pertama, ketika selesai bermain, misalnya mainannya dirapikan kembali agar rumah tetap bersih. Terus, selain itu, ketika bermain harus tetap memperhatikan waktu. Kalau waktunya beribadah, ya harus beribadah dulu.
bermainnya dilanjut setelah beribadah. Selain bermain, kegiatan yang bisa dilakukan di rumah itu adalah belajar. Tentu, belajar ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh murid. Jadi, kalian setiap hari harus tetap belajar. Selain belajar, ada juga ketika misalnya orang tua kalian sedang sibuk, sedang memerlukan bantuan, kalian harus memberikan bantuan semampu kalian. Selanjutnya, aturan itu dapat ditulis berupa kalimat perintah dan kalimat larangan. Masih ingat kan? Kalimat perintah itu seperti apa? Tentulah masih ingat ya. Contoh kalimat perintah. Misalnya, contohnya apa ya? Ada yang bisa mencontohkan? Nah, contoh kalimat perintah itu rapikan tempat tidur ketika bangun tidur. Nah, itu kalimat perintah. Contoh lain, patuhi nasihat orang tua. Itu juga perintah. Yang kedua, bisa juga ditulis berupa kalimat larangan. Contohnya, jangan makan berantakan. Itu contoh kalimat larangan. Ada lagi, jangan membuat gaduh. Nah, itu juga kalimat larangan. Kalau kalimat larangan itu jadi tidak boleh melakukan hal-hal yang mengganggu, yang tidak baik itu. Nah, ketika kita melaksanakan segala peraturan yang ada di rumah, tentu suasana ataupun keadaan di rumah nanti akan damai. Nah, itu merupakan salah satu manfaat aturan. Yang kedua, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah semua anggota keluarga yang menaati peraturan tentu akan menjadi anggota keluarga yang disiplin. Dan tentunya ketika semua anggota melaksanakan peraturan yang ada, kegiatan yang ada di rumah menjadi menyenangkan dan lancar. Selain itu, ada juga akibat ketika kita tidak mematuhi aturan yang ada di rumah. Apa akibatnya? Nah, akibat ketika kita tidak mematuhi aturan yang ada di rumah, kita akan mendapatkan teguran atau sanksi. Untuk apa sanksi itu? Sanksinya agar kita tidak melanggar peraturan kembali. Nah, itu. Makanya ketika ada peraturan yang ada, kita harus berusaha untuk melaksanakan peraturan tersebut. Karena apa? Karena ketika kita melaksanakan peraturan yang ada, tentu kita akan memperoleh manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya, seperti yang telah disebutkan tadi. Dan itu juga membentuk kita menjadi orang yang disiplin. Oke, bisa dipahami ya. Untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke ibu guru wali kelas masing-masing. Dan mohon maaf apabila ibu guru kali ini banyak salah kata. Semoga video kali ini bermanfaat. Tetap semangat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.